Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Buat teman-teman, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Baiklah, sebelum memulai materi hari ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Trineng Sulandari, NIM 1911290017. Program Studi Bahasa Indonesia, Fakultas Tarbiyah dan Tadris, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu, tahun 2022. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang problematika siswa kelas 10 dalam menulis puisi di SMA Negeri 2 Seluma. Latar belakang. Karya sastra adalah hasil kegiatan kreatif manusia dalam mengungkapkan penghayatan dengan menggunakan bahasa Rusiana 1982. Bentuk dari karya sastra yaitu prosa, puisi, dan drama. Karya tertulis yang paling awal ditulis oleh manusia adalah puisi. Puisi adalah karya sastra dengan bahasa yang dipadatkan, dipersingkat, dan diberi irama dengan bunyi yang padu dan pemilihan kata-kata yang kias atau imajinatif. Kegiatan menulis memang menjadi tolak ukur untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan siswa. Karena sifatnya yang produktif, menulis menjadi keterampilan yang menuntut adanya output atau hasil, yakni berupa tulisan. Sama halnya dengan pembelajaran sastra, terutama pembelajaran puisi. Siswa biasanya dituntut oleh guru untuk menghasilkan sebuah tulisan. Puisi merupakan bentuk pengucapan bahasa yang memperhitungkan adanya aspek bunyi-bunyi di dalamnya, yang mengungkapkan pengalaman imajinatif, emosional, dan intelektual penyair yang ditimba dari kehidupan individual dan sosialnya. Rendahnya keterampilan menulis puisi juga dikarenakan kurangnya pemahaman siswa mengenai puisi. Dalam menulis puisi, siswa semestinya memperhatikan unsur-unsur yang terdapat di dalam puisi agar puisi yang ditulis menjadi lebih indah. Namun, jika siswa tidak mampu menulis puisi dengan memanfaatkan unsur-unsur puisi, hal tersebut mungkin karena adanya faktor-faktor yang membuat siswa merasakan kesulitan. Problem yang terjadi di lapangan adalah kurang variatifnya penyajian materi pengajaran yang dilakukan oleh guru. Sejauh ini, pembelajaran yang dilakukan secara umum menggunakan metode konvensional. Problematika yang menyebabkan sulitnya siswa dalam menulis puisi sudah semestinya diketahui oleh guru agar pembelajaran menulis puisi dapat sesuai dengan tujuan kurikulum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, siswa menulis puisi dengan menggunakan huruf kecil dan besar secara acak pada permulaan baris puisinya. Yang kedua, hasil tulisan puisi siswa terlihat seperti sebuah karangan cerita. Yang ketiga, siswa masih kurang tepat dalam pemilihan kata sehingga tidak mampu memberikan sugesti kepada pembaca. Masalah yang dihadapi oleh siswa dan guru dalam proses pembelajaran di kelas, yaitu yang pertama, siswa kesulitan dalam pemilihan kata dan menentukan topik atau tema yang akan ditulis. Yang kedua, siswa merasa sulit dalam mengungkapkan ide atau gagasan. Ketiga, siswa merasa terganggu dengan kondisi kelas yang tidak memungkinkan. Rumusan masalah. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu apa saja problematika yang dihadapi siswa kelas 10 SMA Negeri 2 Seluma. Untuk tujuan penelitian yaitu memiliki tujuan untuk mengetahui problematika yang dihadapi siswa kelas 10 SMA Negeri 2 Seluma. Manfaat penelitian dapat mengembangkan kemampuan siswa di bidang menulis, khususnya menulis puisi. Dapat mengetahui permasalahan yang dihadapi siswa di dalam menulis puisi. Untuk fokus penelitian, fokus penelitian ini hanya terfokus pada problematika yang dihadapi siswa kelas 10 SMA Negeri 2 Seluma. Landasan teori. Problematika. Problematika adalah permasalahan mengenai suatu topik tertentu dalam setiap pembelajaran.
tentu kita akan menghadapi yang namanya problematika atau permasalahan. Permasalahan-permasalahan yang muncul tentunya memerlukan pemecahan atau penyelesaian yang baik. Begitu juga dengan halnya pembelajaran. Menulis puisi. Menulis adalah bentuk kegiatan yang di dalamnya terdapat proses melahirkan gagasan, ide, perasaan ke dalam beberapa bentuk tulisan yang kemudian menghasilkan aktivitas berupa bahasa yang mampu dipahami oleh orang lain atau pembaca. Puisi adalah ekspresi pikiran dan perasaan yang dituangkan secara totalitas ke dalam wujud bahasa. Puisi memiliki unsur-unsur di dalamnya. Fungsi dari unsur-unsur tersebut yaitu untuk memberikan keindahan dan memberikan kesan tersendiri bagi pembacanya. Puisi sebagai bentuk karya sastra terdiri atas dua unsur pokok, yaitu unsur fisik dan struktur batin. Bagian-bagian dari kedua unsur tersebut adalah struktur fisik. Yang pertama ada diksi. Diksi atau pilihan kata merupakan esensi atau dasar pembangun dari penulisan puisi. Yang kedua, bahasa figuratif. Bahasa figuratif adalah bahasa yang digunakan untuk mendapatkan kepuitisan. Yang ketiga, kata konkret. Kata konkret adalah kata-kata yang digunakan oleh penyair untuk merujuk kepada arti yang menyeluruh. Keempat, citraan. Citraan adalah gambaran angan yang terbentuk dan diekspresikan melalui medium bahasa yang merupakan hasil pengalaman indera manusia. Yang kelima, versifikasi. Versifikasi berkaitan dengan bunyi-bunyi yang diciptakan dari dalam puisi. Bunyi dalam puisi menghasilkan rima dan ritma. Dan yang terakhir, wujud visual puisi. Wujud visual puisi merupakan salah satu hal yang menjadikan tanda kemampuan penyair dalam mengukuhkan pengalaman-pengalaman kemanusiaan dalam puisi yang ditulisnya. Struktur batin. Yang pertama ada tema. Tema merupakan gagasan pokok yang dikemukakan oleh penyair. Yang kedua ada nada. Nada adalah bunyi yang memiliki getaran teratur tiap diksi. Nada dalam puisi menimbulkan efek tertentu kepada pembacanya. Yang ketiga ada suasana. Suasana adalah kondisi psikologi yang dirasakan oleh pembaca yang tercipta akibat adanya interaksi antara pembaca dan puisi yang dibaca. Yang keempat ada amanat. Amanat adalah ajaran normal atau pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui karyanya. Terdapat beberapa langkah dalam penulisan sebuah puisi. Yang pertama ada pemadatan bahasa. Dalam penulisan sebuah puisi, bahasa dipadatkan agar berkekuatan gaib. Puisi dituliskan dengan kata-kata tidak membentuk kalimat dan alinea, tetapi membentuk larik dan bait yang sama sekali berbeda hakikatnya. Yang kedua, pemilihan kata khas. Dalam penulisan sebuah puisi, memang menggunakan kata-kata khas puisi, bukan kata-kata untuk prosa ataupun bahasa sehari-hari. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif yaitu bertujuan membuat lukisan atau gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai data, sifat-sifat, serta hubungan yang diteliti. Data dan sumber data penelitian. Data adalah hasil percatatan penelitian, baik yang berupa fakta ataupun angka. Data di dalam penelitian ini adalah lembar kerja siswa kelas 10 SMA Negeri 2 Sulma. Sumber data pada penelitian ini adalah siswa dan guru kelas 10 SMA Negeri 2 Sulma yang hasilnya diperoleh melalui pembelajaran menulis puisi di kelas. Teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik-teknik sebagai berikut. Yang pertama, ada observasi. Observasi adalah suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis dengan prosedur yang terstandar. Yang kedua, wawancara. Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada seorang informan atau seorang otoritas. Yang ketiga, dokumentasi. Foto yang diambil sebagai sumber data dapat memperjelas data yang diperoleh. Pengambilan gambar dilakukan pada saat proses belajar mengajar berlangsung. Teknik analisis data.
Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, berdasarkan data yang berupa hasil tulisan puisi siswa, peneliti akan menganalisis problematika yang dihadapi siswa dalam menulis puisi. Yang kedua, peneliti mengumpulkan hasil observasi dan hasil wawancara. Kedua data tersebut kemudian dikelompokkan atau diklasifikasikan dengan tujuan dapat menemukan faktor-faktor yang menyebabkan sulitnya siswa dalam menulis puisi. Dari semua data yang telah dikelompokkan sebelumnya, diidentifikasi dan dideskripsikan satu persatu. Yang keempat, menarik kesimpulan. Sedikit penjelasan tentang metode penelitian kualitatif. Pengertian metode penelitian kualitatif. Kata metode berasal dari istilah Yunani, metodos, meta atau bodos, yang artinya cara. Penelitian adalah suatu usaha atau cara yang sistematis untuk menyelidiki masalah tertentu dengan tujuan mencari jawaban dari masalah yang diteliti, dilakukan secara ilmiah. Sedangkan kualitatif berarti sesuatu yang berkaitan dengan aspek kualitas, nilai atau makna yang terdapat di balik fakta. Kualitas, nilai, atau makna hanya dapat diungkapkan dan dijelaskan melalui linguistik, bahasa, atau kata-kata. Tujuan penelitian kualitatif. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena dan gejala sosial dengan lebih menitik beratkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji daripada merincinya menjadi variabel-variabel yang saling terkait. Karakteristik penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif memiliki karakteristik yang berbeda, antara lain seperti yang pertama, peneliti memaknai apa yang diteliti dengan persepsi subjektif untuk menghadirkan konteks yang menjelaskan suatu fenomena. Yang kedua, tujuan penelitian adalah mengembangkan konsep-konsep yang dapat menjelaskan makna suatu fenomena. Terakhir, tidak dilakukan pengujian hipotesis karena konteks atau lingkungan sosial menentukan bagaimana data dikumpulkan. Kesimpulannya, penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena-fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Mungkin itu saja penjelasan mengenai problematika siswa kelas 10 dalam menulis puisi di SMA Negeri 25. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.